Bukti menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kewajiban iman kita kepada Allah adalah meyakini betul bahwa Allah itu ada, dan adanya Allah itu harus berdasarkan bukti. Di antara akhlak seorang dai ketika ia dalam menyampaikan dakwahnya di masyarakat, ya, ia perlu memiliki sifat husnudzon. Apa itu husnudzon atau ihsanudzon? Ihsan itu adalah baik, dzon adalah prasangka. Ihsanudzon memperbaiki prasangka. Allahu Allahu Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma khala'atil quswa wa ma dhaka laha bi khuluqin walakin habasaha habisul fil. Para ibu jamaah Darun Nida yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majelis ini semoga bermanfaat dan juga menjadikan keberkahan untuk kita, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga mendoakan ibu-ibu yang saat ini lagi sakit, semoga Allah sembuhkan dan Allah berikan kemudahan untuk berobat, ya, sehingga tidak hadir pada pagi ini. Insyaallah ketika niat dan azam sudah ada, itu pun akan menjadi pahala walaupun tidak bisa hadir ke tempat ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pagi ini kita akan menceritakan tentang kejadian peristiwa besar sebelum kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Ashabul Fil atau pemilik gajah. Maksud pemilik gajah di sini siapa? Yaitu Raja Abraha. Jadi sebelum kelahiran Nabi, sekitar 55 hari sebelum Nabi lahir, itu ada peristiwa yang sangat besar. Sehingga kelahiran Nabi ini dikaitkan dengan tahun gajah, atau disebut dengan
Amul Fil, tahun gajah. Karena pada waktu itu belum ada penanggalan kalender. Belum ada hitungan-hitungan tahun. Ya, salam. Ya. Jadi waktu itu kejadian-kejadian ataupun kelahiran dikaitkan dengan peristiwa besar. Maka kelahiran Nabi pun disebutkan sebagai kelahiran pada tahun gajah. Dan kita insya Allah akan menceritakan bagaimana awal mula terjadinya peristiwa ini. Dan kenapa bisa terjadi. Kisah Ashabul Fil ini diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat khusus menceritakan tentang peristiwa ini, yaitu surat Al-Fil. Kita baca terlebih dahulu surat ini, barangkali insya Allah semuanya sudah hafal ya. Kalau yang enggak hafal terlalu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ya. Alam tara, tahukah kamu atau bukankah kamu mengetahui kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Allah menghukum, menazab, menurunkan bencana, menurunkan siksanya bi ashabil fil kepada para penunggang gajah. Ya. Maksudnya adalah Raja Abraha dan pasukannya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah telah menjadikan rencananya ingin menghancurkan Ka'bah menjadi gagal, menjadi binasa, ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu melempari mereka dengan batu dari neraka sijil. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka Allah menjadikan seperti daun yang sedang dimakan ulat. Betapa mengerikannya siksa ini, sampai batu yang dilemparkan itu mengenai tubuh mereka menjadi luluh, menjadi hancur, berjatuhan tubuh mereka seperti ulat yang sedang memakan daun. Ya. Para ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian Ashabul Fil ini terjadi setelah peristiwa Ashabul Ukhdud, yaitu surat Al-Buruj. Ya. Di mana orang-orang Yahudi di negeri Yaman, kerajaan Yahudi di negeri Yaman, mereka berbuat zalim dengan membunuh orang-orang Nasrani di negeri Yaman dengan cara dibakar, diparit. Ya, kejadiannya setelah itu. Ya, Ashabul Fil ini.
Ya. Kemudian penduduk yang sedang dihukum, disiksa oleh orang-orang Yahudi ini lari meminta pertolongan ke negeri Romawi. Jadi sedikit flashback, ya, yang sudah diceritakan di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi mereka lari meminta pertolongan Raja Romawi. Dan oleh Raja Romawi dialihkan bantuannya itu karena terlalu jauh antara Romawi dengan Yaman itu kan jaraknya ribuan kilometer. Lalu akhirnya oleh Raja Romawi dikirim surat pertolongan kepada raja yang dekat dengan Yaman. Raja Kristen yang dekat dengan Yaman. Supaya bisa dimobilisasi gerakan untuk menolong saudara-saudara Nasrani ini dari penindasan orang-orang Yahudi. Dikirimlah surat ke negeri Habasyah, yaitu Ethiopia kalau sekarang. Jadi di Ethiopia, di Afrika itu ada kerajaan Nasrani. Dikirim surat, "Hei Raja Najasyi, tolong berikan bantuan kepada saudara-saudaramu yang sedang tertindas di negeri Yaman." Lalu dikirimlah Raja Abraha dan pasukannya untuk menolong rakyat Nasrani seagama dari penindasan orang-orang Yahudi. Dan memang ibu, yang namanya penindasan itu harus dihilangkan, harus dimusnahkan, sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar kita, Pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa segala bentuk penjajahan harus dihilangkan. Karena penjajahan ini merugikan. Ya, merugikan bangsa, merugikan negara, terjadinya penindasan, kekerasan, pembunuhan, peperangan dan lain sebagainya. Harus dihilangkan. Ya. Dikirimlah Raja Abraha menyeberang dari Afrika ke negeri Yaman menggunakan perahu, membawa pasukan yang sangat banyak. Sampailah mereka di negeri Yaman dan diperangilah Raja Yahudi itu, dan mereka pun kalah. Orang-orang Yahudi ini kalah. Sehingga Raja Abraha ini menetap di negeri Yaman dan menjadi penguasa negeri Yaman. Begitu ceritanya, Ibu. Ya. Ketika ia melaksanakan pemerintahan di negeri Yaman, dia mendengar di negeri Mekah, di kota Mekah, ada tempat yang selalu didatangi setiap tahun oleh orang-orang Arab. Apa tempat itu? Ka'bah. Ya, didatangi Ka'bah itu. Nah, Raja Abraha ini seolah-olah iri, dengki, pengen agar di tempat dia pun didirikan sebuah bangunan yang megah, pengen didatangi oleh semua orang-orang Arab, pengen menyaingi Ka'bah. Ya, dia ingin menyaingi Ka'bah, maka dibangunlah gereja yang besar, namanya Gereja Al-Qulais. Apa namanya, Bu? Al-Qulais. Ya, dia berharap bahwa semua orang Arab itu berpindah, yang tadinya mengunjungi Ka'bah, pengennya orang Arab itu bisa mengunjungi gereja. Itu yang ingin dilakukan oleh Raja Abraha. Terdengarlah berita tersebut ke seantero bangsa Arab. Oh, di negeri Yaman ada raja baru. Siapa raja barunya? Abraha. Ngapain dia? Bikin bangunan besar. Namanya Gereja Al-Qulais, Kanisah. Di mana? Di Son'a. Ya, di Son'a. Lalu kemudian orang-orang Arab pada ketawa. Menyikapi apa? Menyikapi apa yang dilakukan oleh Raja Abraha. Sambil ketawa di antara tokoh-tokoh orang Arab itu, mereka menantang. Ayo, siapa yang berani melakukan hal yang buruk, melakukan hal yang, siapa yang mau menistakan bangunan yang dibangun oleh Raja Abraha.
Lalu keluarlah salah satu tokoh bangsawan dari kabilah atau suku Himyar, ya, namanya Dzunafarin, bukan Dzunafarin ya. Lalu kemudian ada salah seorang Arab dari kabilah Kinanah, ya, dari kabilah Kinanah sengaja datang dari kota Mekah ke kota Yaman, ya. Datang ke sana ingin melakukan penistaan gereja tersebut. Bagaimana caranya? Buang kotoran di dalam gereja. Ini kebodohan orang Arab luar biasa tuh, ya. Karena mungkin gak seneng Ka'bahnya disaingi oleh Abraha. Makanya kadang ada saja Bu orang yang nekat, ya. Orang yang nekat itu pasti ada setiap waktu. Dia gak mikirin bagaimana akibatnya. Tapi memang seperti itulah Bu, orang yang nekat itu. Kalau dia sudah benci, dia nekat. Dia kalau sudah nggak senang, dia nekat Bu, ya. Nah, kemudian dia membuang kotoran di dalam gereja. Marahlah Raja Abraha. Marah besar. Yang sudah dibangun seindah mungkin, tahu-taunya ada orang masuk mengotori gereja. Karena nggak tahu orangnya siapa, karena dulu belum ada CCTV. Ya, nggak tahu gitu kan. Lalu kemudian Raja Abraha pun menyiapkan pasukan. Berapa pasukannya? 60.000 pasukan. Ya, bayangkan Bu, kemarahan yang besar luar biasa. Selain 60.000 pasukan, Raja Abraha juga menyiapkan 13 gajah yang besar-besar. Dalam riwayat yang lain 9 gajah. Dan Raja Abraha pun yang terdepan menunggangi gajah. Berangkatlah mereka bergerak ke arah kota Mekah. Karena apa? Sudah kehilangan kesabaran. Ini nggak bisa didiemin karena menjatuhkan harga diri. Harus dimusnahkan Ka'bah itu. Ya. Nah, dalam peperangan Ibu pasti ada perlawanan. Ya, setiap daerah yang dilewati pasti ada perlawanan. Tentu orang-orang yang suka dengan Ka'bah tidak akan rela Ka'bahnya dihancurkan, tidak akan rela. Tersiarlah kabar bahwa Raja Abraha dan pasukannya sudah bergerak. Maka sebagian tokoh-tokoh yang ada di Mekah dan juga yang ada di Yaman berusaha menghalangi gerakan Abraha ini. Lalu salah satunya adalah Dzunafar. Ya, ada tokoh orang Arab di Yaman, dia tinggal di Yaman, ingin menghadang keberangkatan Raja Abraha. Ya. Maka berperanglah di situ Raja Dzunafar ini melawan Raja Abraha dengan pasukan yang begitu besar. Tapi karena jumlah pasukannya tidak seimbang, akhirnya Raja Abraha yang menang. Dikalahkan tuh. Ya. Dan Dzunafar ini sebagai pemimpin yang melakukan perlawanan ditawan oleh Raja Abraha. Tentu kalau ditawan menunjukkan dia mengaku kekalahan. Ya, akhirnya Dzunafar ini memohon kepada Raja Abraha, "Wahai Raja Abraha, jangan bunuh aku." Ya. Karena aku bisa memberikan engkau bantuan. Aku bisa membantu kamu untuk menjadi penunjuk arah. Karena yang tahu jalan ke Mekah itu saya. Ya, kalau orang supaya bisa menghindar dari bahaya pembunuhan, caranya negosiasi, Bu. Ya. Memohon supaya jangan dibunuh. Ya. Kemudian permintaan itu dikabulkan oleh Raja Abraha. Lalu Raja Abraha pun melanjutkan perjalanannya. Ya. Nah, ketika sampai di kota Khos'am, ya, namanya kota Khos'am. Di kota Khos'am ini ada pemimpin kabilah juga. Ada pemimpin suku
yang mengetahui keberangkatan Raja Abraha. Melakukan penyerangan juga, penghadangan, dihadang. Namanya adalah Nufail bin Habib al-Khas'ami, itu namanya. Ya, ketua kabilahnya. Dia pun mengumpulkan pasukan untuk menghadang kedatangan Raja Abraha. Tapi sekali lagi, gagal maning. Ya, gagal lagi. Dan kalah. Lalu kemudian pemimpinnya Nufail meminta kepada Raja Abraha agar jangan dibunuh. Ya, dirinya siap untuk membantu Raja Abraha. Ya, lalu ditawanlah Nufail ini dan bersama melakukan perjalanan ke kota Mekah. Ya. Kemudian ketika sampai di kota Taif, nah kalau sudah sampai kota Taif berarti sudah dekat dengan kota Mekah. Sudah dekat dengan kota Mekah. Ya. Di sana juga ada lagi orang-orang yang tidak rela, tidak sudi kalau Ka'bah di mana? Dihancurkan. Keluarlah namanya Mas'ud bin Mu'attab, pemimpin kabilah juga, mengumpulkan berbagai pasukan, ingin menghadang Raja Abraha. Ya. Tetapi ya, sekali lagi gagal maning. Kalah lagi oleh pasukan Raja Abraha karena ya yang namanya gajah dengan kuda terus tentu tidak seimbang. Gajah yang menang. Ya. Dan akhirnya Nufail ini Mas'ud ini pun ya taat kepada Raja Abraha dan melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah. Lalu ketika sampai di Mughammas, ya, nama tempat di Mughammas, di sana pun Raja Abraha harus menghadapi Abu Rigal. Namanya apa, Bu? Abu Rigal. Dihadang lagi, diperangi lagi. Dan Abu Rigal ini kalah dan terbunuh. Jadi di antara suku-suku yang menghadang, yang mati hanyalah Abu Rigal. Adapun yang lainnya ikut membelot. Yang tadinya melawan jadi apa? Membela. Ya. Makanya tidak ada musuh abadi, ya. Manusia itu tidak ada musuh abadi. Terkadang hari ini benci, bisa jadi besok menjadi kawan. Yang musuh abadi itu hanyalah setan, Bu. Ya, setan itu akan menjadi musuh selamanya sampai Al-Qur'an Allah menjelaskan wala tattakhiduhu aduwa. Ittakhiduhu aduwa. Jadikanlah setan itu sebagai musuh kamu. Karena setan itu gak bisa jadi kawan. Walaupun dia pura-pura jadi kawan, pada dasarnya dia ingin apa? Menyesatkan kita. Ingin agar kita itu jauh daripada rahmat Allah. Itu yang dilakukan. Ketika sudah dekat dengan kota Mekah, ya, di Mughammas ini, ya, ada 200 onta. Milik siapa? Milik Abdul Muttalib. Nah, oleh Raja Abraha diambil 200 onta ini. Lumayan. Buat apa? Yang namanya juga raja, pasukan, apa yang ada di jalan dia ambil. Karena dia berasa berkuasa, segalanya merasa milik dia. Dia ada kampung, ada apa dijarah. Ada unta-unta orang diambil. Bahkan tidak sedikit ada orang yang melawan pasti dibunuh. Begitulah penguasa rata-rata, Bu. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan kalla ar-ra'ahu stagna. Togo itu apa sebelumnya? La yatgha. Apa? Hah? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Jadi manusia itu kadang melampaui batas ar-ra'ahu stagna ketika dirinya merasa cukup. Kan kalau jadi raja merasa apa? Cukup. Merasa berkuasa. Dia sudah tidak butuh apa-apa lagi. Uang ada. Ya, ketenaran pamor juga ada.
harta juga banyak, pasukan juga banyak, butuh apa lagi? Nah, terkadang di saat seperti itu manusia itu melampaui batas, melakukan kezoliman kepada orang lain. Ya, coba lihat Pak, Bu, rata-rata yang belagu itu orang kaya atau orang miskin? Yang belagu, orang kaya, orang miskin? Rata-rata orang kaya, orang yang punya banyak duit. Karena belagu, merasa sudah punya sehingga sombong. Tapi kalau orang miskin rata-rata baik-baik. Ada juga, udah miskin sombong, ada, belagu ada, tapi jarang. Karena orang miskin itu merasa dirinya nggak punya apa-apa. Ya, sama Raja Abraha tuh begitu tuh. Ya, kerjaannya tuh. Bukan hanya Raja Abraha, termasuk Fir'aun. Ya, Fir'aun juga merasa dirinya kuat, hebat, sehingga melakukan semena-mena, melampaui batas, memperlakukan rakyatnya, menetapkan kebijakan untuk membunuh anak bayi-bayi yang baru lahir, karena takut nanti lahir Nabi Musa. Ya, menjajah bangsa Yahudi, Bani Israel dijajah oleh Fir'aun, dilakukan kerja paksa, ya, dan seterusnya. Itu raja tuh begitu tuh, semena-mena, ya. Maka diambil tuh 200 unta. Banyak itu, satu unta sekarang mahal. Ya, harganya bisa puluhan juta itu satu ekor unta. Kali 200 unta berapa juta? Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Raja Abraha pun mengutus orang namanya Hunatah Al-Himyari. Hunatah Al-Himyari diutus. Kamu pergi ke sana, ke kota Mekah, tolong kabarkan atau cari pemimpin kota Mekah siapa. Berangkatlah Hunatah ke sana dan bertanyalah kepada orang-orang Mekah, siapa pemimpin kalian? Dan pemimpin kota Mekah pada saat itu adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kakeknya Rasulullah? Abdul Muttalib. Itu kakeknya. Ya. Mana pemimpin kalian? Lalu datanglah Abdul Muttalib. Ya. Datang Abdul Muttalib. Nah, si Hunatah ini menyampaikan kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, innal malika arsalani ilaika. Sesungguhnya Raja Abraha mengutus aku untuk bertemu dengan kamu. Mau ngapain? Mungkin kalau bahasa kita mau ngapain? Liyukhbiraka annahu lam ya'ti liqitalin illa an tuqatiluh. Ya, innama ja'a lihadmi hadzal bait. Ya, kami pasukan dari Yaman. Rajanya Raja Abraha. Kami bermaksud datang ke kota Mekah ini bukan untuk memerangi kalian. Terus mau ngapain? Kami datang ke sini ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah Ka'bahnya hancur, kami akan pulang. Begitu tujuannya. Ya, tujuannya seperti itu. Oh, begitu tujuannya. Iya. Lalu kemudian Abdul Muttalib menyampaikan kepada utusan ini, ma indana lahu qital. Ya. Tentu kami pun tidak akan menantangnya, tidak akan bisa melawan kalian karena kalian jumlah pasukannya apa? Banyak. Udah Abdul Muttalib nyerah. Ya, kami nggak akan melawan. Kata Abdul Muttalib, silahkan. Kalau kamu mau datang menghancurkan Ka'bah ini, silahkan. Kami akan mempersilahkan. Kami tidak akan menghalang-halangi. Kami tidak akan mengganggu kalian. Silahkan laksanakan tujuan kalian, maksud kalian. Ya. Nah, di sini Abdul Muttalib dia beriman kepada Allah. Ya, dia beriman kepada Allah. Ya. Dia kenal dengan Allah. Kenal dengan bahwa Allah itu pencipta alam semesta, bahwa Allah itu sumber kekuatan, bahwa Allah itu yang Maha menolong. Kenal dia. Tetapi masalahnya orang-orang Quraisy itu selain menyembah Allah juga menyembah kepada berhala. Jadi menduakan Allah. Seperti itu. Tapi untuk urusan-urusan genting mintanya kepada Allah. Tapi untuk urusan-urusan remeh mintanya ke berhala. Itu yang dilakukan oleh sebagian
orang-orang Quraisy. Pernah ada orang Quraisy ditanya, kamu kalau lagi ada ancaman, ya, kamu mintanya sama Allah atau sama berhala? Kata orang Arab, saya akan meminta kepada Tuhan yang di langit. Kepada siapa? Tuhan yang di langit. Karena Tuhan yang di langit lebih kuat daripada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Itu kata orang Arab dengan polosnya. Tapi Islam belum ada. Karena nabinya juga belum lahir. Lalu kata Abdul Muttalib, ya, fa in khalallahu bainahu wa bainahu fa wallahi ma lana bihi quwwah. Ada Allah yang akan menjaga Ka'bah karena Allah lebih kuat daripada mereka. Lalu kemudian utusan ini meminta Abdul Muttalib, kakeknya Rasul, kamu ikut kami. Ayo ikut kami. Kemana? Untuk menghadap kepada Raja Abraha. Oke, berangkat mereka ke sana. Ya. Nah, bertemulah, masuklah kepada kemah, ya, kemah militer. Namanya pasukan pasti mendirikan apa? Kemah-kemah, ya, di luar kota Mekah. Dipersilahkanlah Abdul Muttalib ini untuk masuk. Kemudian di situ ada temannya Abdul Muttalib. Siapa namanya? Dzunafar. Dzunafar masih ingat yang tadi di mana? Yang di Yaman itu tadi, yang melakukan apa? Menghadang Raja Abraha, tapi dirinya apa? Kalah, tidak menang. Ketemu Abdul Muttalib dengan Dzunafar. Lu ada di sini? Gitu kalau bahasa kita gitu kan. Iya, ana ada di sini. Emang ente kenapa? Gue kalah sama siapa? Sama Raja Abraha. Ya elu gitu kan kalau bahasa kita mungkin ya. Lu tenang aja ya, Abdul Muttalib, lu tenang aja. Gua yang akan bantu lu. Ya, gua akan bantu lu, gua akan kenalkan lu kepada siapa? Kepada Raja Abraha. Akan saya kenalkan. Nah, datanglah dengan Dzunafar. Disampaikanlah kepada Raja, wahai Raja, ini adalah teman saya. Ya, teman saya. Tolong muliakan teman saya. Kan begitu namanya. Kalau ada kenalan tuh enak, Bu. Ya. Kalau urusan pemerintahan, kita ada urusan dengan pemerintah. Kalau ada orang dalam enak enggak? Enak. Urusan jadi apa? Jadi lancar, jadi mudah. Makanya ada dua supaya urusan lancar. Bisa dengan uang, bisa dengan orang dalam kenalan. Tapi usahakan jangan pakai uang karena masuknya apa? Sogokan ya. Sogokan gitu kan. Ya, bagusnya dengan apa? Karena kenalan. Jadi kata Dzunafar, wahai Raja Abraha, ini teman gua nih. Abdul Muttalib nih. Ini sepuhnya orang Mekah gitu. Tokohnya orang Mekah. Jangan dibunuh, tolong muliakan teman saya. Lalu kemudian Raja Abraha ketika melihat dari jauh, Masya Allah, Abdul Muttalib ini, Bu, penampilannya itu sangat rapih. Penampilannya itu menunjukkan bahwa Raja Abdul Muttalib itu sebagai tokoh yang berwibawa gitu. Ya, sebagai tokoh berwibawa. Wajahnya ganteng, ya, bersih, putih, ya. Pakaiannya juga menunjukkan pakaian kebesaran sehingga Raja Abraha pun merasa segan. Yang tadinya duduk di atas apa? Di atas singgasana, kursi raja itu apa namanya? Iya, singgasana ya. Yang tadinya duduk di singgasana, akhirnya Raja Abraha pun mengalah, kemudian jalan dan mendekati Abdul Muttalib. Kemudian duduk di bawah, ya, duduk di bawah, sama-sama duduk. Sini Abdul Muttalib duduk, ayo sama saya duduk. Bahkan duduknya juga dekat. Masya Allah, penghormatan Raja Abraha kepada siapa? Abdul Muttalib. Dan memang harus seperti itu bagusnya kalau pemimpin itu tawadu. Ya, itu sikap positif siapa? Raja Abraha. Ada positifnya juga. Ya, ada positifnya juga. Ya. Kemudian Raja Abraha pun menyampaikan maksudnya. Ya, Abdul Muttalib sini. Ya, aku akan menyampaikan kepada engkau, ya, bahwa saya datang ke sini itu bukan untuk memerangi engkau, tapi saya ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, kalau engkau mengizinkan tidak melakukan perlawanan, maka insya Allah rakyat kamu aman. Ya, warga kamu insya Allah aman. Tidak akan saya bunuh, tidak akan saya rusak rumah-rumahnya,
tidak akan saya ganggu. Ya. Lalu apa jawaban Abdul Muttalib? Jawabannya apa? Mungkin kalau kita sebagai jiwa jiwa kepemimpinan atau jiwa yang tidak didasari dengan kebijaksanaan, ya, mungkin kita akan lawan. Tapi ternyata luar biasa, ya. Abdul Muttalib ini memiliki tawakal kepada Allah yang luar biasa. Tawakal kepada Allah. Ya. Apa kata Abdul Muttalib? Ayyuhal Malik, wahai Raja Abraha, innaka qad asabta li malan aziman. Sesungguhnya engkau telah mengambil harta yang paling aku cintai, yaitu unta. 200 apa? Unta. Fardudhu alayya. Tolong, wahai Raja Abraha, kembalikan 200 unta itu. Masya Allah. Itu jawaban siapa? Jawaban Abdul Muttalib. Mendengarkan jawaban ini, Raja Abraha semakin heran. Kenapa heran? Dia datang mau menghancurkan Ka'bah, kok dia malah tidak merasa khawatir dengan Ka'bahnya. Coba bayangkan kalau ada datang ke rumah ibu, mau menghancurkan rumah ibu, kira-kira ibu rela nggak? Nggak akan rela. Ya, rumah ibu dihancurkan gitu kan. Padahal Ka'bah ini adalah agamanya orang-orang Arab. Ka'bah ini kan dikunjungi setiap tahun ibadah haji, gitu kan. Heran Raja Abraha tuh. Kok bisa-bisanya kamu nggak merasa khawatir dengan Ka'bah kamu? Kok kamu hanya menyampaikan masalah onta gitu? Emang onta lebih berharga daripada kamu, daripada Ka'bah, gitu kan? Nah, kemudian apa kata apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbu hadhil ibil. Ya. Wahai Raja Abraha, aku ini pemilik onta. Ya, walihadzal bait rabbun sayamna'uhu. Untuk urusan Ka'bah ada pemiliknya, begitu. Saya pemilik unta, untuk Ka'bah bukan urusan saya. Saya bukan pemilik Ka'bah, kata siapa Abdul Muttalib. Untuk Ka'bah ada Allah, ada Rabb, ada Tuhan. Sayamna'uhu yang akan melindungi Ka'bah. Begitu jawaban siapa? Jawaban Raja Abraha. Hebat, luar biasa. Memang ini tauhid, ya, tauhid rububiyah. Pengakuan bahwa Allah yang maha melindungi. Betul, ya, tauhid rububiyahnya betul. Tetapi masalahnya tidak mengikhlaskan dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya, berdoa selain kepada Allah juga masih meminta kepada patung. Nah, begitu masalahnya. Ya. Itu kata Abdul Muttalib. Qala ma kana liyamna'uhu minni, kata si Raja Abraha dengan sombongnya, Tuhan kamu nggak akan bisa ngalangin saya. Kata siapa? Kata Raja Abraha. Orang-orang yang sombong tuh begitu tuh, sampai berani melawan Tuhan, berani melawan Allah. Ya, Tuhan kamu nggak akan bisa menghalangi saya, lib talib gitu. Abdul Muttalib. Qala fa anta wadak. Maka kata Abdul Muttalib, silahkan, itu antara engkau dengan Tuhan. Silahkan, yang penting kembalikan apa? Unta saya. Qala fa'amara bi'ibilihi faruddat alaih. Kemudian Raja Abraha pun mengembalikan untanya kepada Abdul Muttalib. Lalu setelah itu Abdul Muttalib pun keluar dari, selesailah negosiasinya, selesai. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya tadi masih ingat? Hasil musyawarah? Untanya dibalikin dan silahkan untuk menghancurkan Ka'bah. Itu kesepakatannya. Lalu kemudian Abdul Muttalib pun pergi menyampaikan kepada warga dan tetangga. Oi, gitu. Pengumuman. Namanya juga ketua RT. Ya, ketua suku lah, ketua pimpinan, kepala suku. Ya. Wahai rakyat orang Mekah, di luar kota Mekah sudah ada pasukan 60.000. Mereka bawa pasukan yang tidak bisa kita kalahkan. Lebih baik kita menyelamatkan diri kita daripada harus menghadapi mereka. Mereka datang ke sini tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Maka hendaklah kalian mencari tempat aman.
mencari tempat perlindungan. Silakan kalian tinggalkan rumah-rumah kalian untuk mencari tempat yang aman di sekitar bukit-bukit yang ada di sekitar kota Mekah. Boleh kalian menonton, boleh kalian menyaksikan acara penghancuran apa? Ka'bah. Boleh nonton, boleh. Tapi jangan ikut melawan. Karena kalau melawan akan dimati, akan dibunuh. Maka mereka pun bergotong royong, ya, pergi meninggalkan kota Mekah, dan kota Mekah menjadi sepi. Baru setelah semua warga keluar, Abdul Muthalib pun menyampaikan kembali kepada Raja Abraha bahwa semua warga sudah steril. Sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di kota Mekah. Baik, kata Raja Abraha, maka Raja Abraha pun bersiap-siap. Segala persiapan, ya, makanan, senjata, ya, alat-alat dan lain sebagainya untuk berangkat. Ya, kalau sekarang mungkin bawa bulldozer mungkin ya. Cuman kalau Raja Abraha bawa gajah. Sekarang bawa bulldozer, bawa mobil peralatan-peralatan berat. Ya kan? Nah, ketika mereka akan bergerak dengan izin Allah, ternyata gajah-gajahnya pada duduk. Mugen, tahu mugen? Mager, ogah. Bahkan dipaksa, dipecut, bangun, ayo bangun. Tetap gajahnya itu tidak bergerak, tidak OTW, ya, didorong nggak mau, pada diam, dikasih makanan, ayo maju, nggak mau juga. Tapi ketika diarahkan gajah itu ke arah balik, mau dia berdiri dan berjalan ke arah pulang, dibalikin lagi ke kota Mekah, duduk. Bingung tuh pasukan-pasukan ini. Wah, gimana dong? Nah, di situ tidak berapa lama datanglah rombongan burung dari belakang bukit. Ya. Dari belakang bukit, dari belakang gunung, ribuan gunung. Ya, ratusan ribu gunung, jutaan gunung datang sampai menutupi apa? Menutupi langit. Ya, saking banyaknya burung tersebut, mereka membawa batu dari Sijil. Ya. Masing-masing burung membawa 3 batu. Yang 2 batu dipegang oleh kedua kakinya, yang 1 batu oleh mulutnya. Ya, karena kedua tangannya terbang, gitu kan? Seperti itu. Lalu setiap burung ini melempari mereka, pasukan gajah ini, dengan batu tersebut sampai semuanya pun berjatuhan mati. Ada sebagian yang mati di tempat, ada yang kabur kalang kabut mencari perlindungan masuk ke dalam di celah-celah bukit. Ya, di celah-celah bukit berlindung di bawah batu supaya tidak terkena lemparan. Raja Abraha pun kabur. Ya, dia kembali ke arah balik ke Yaman. Ya, sampai di tengah jalan dia ditimpa penyakit. Penyakit apa? Penyakit kulit. Sampai semua jari-jarinya itu putus, Ibu. Ya, kayak semacam rontok. Ya, nggak tahu penyakit apa. Rontok. Jarinya itu lepas. Ya, dagingnya itu menjadi lepuh. Melepuh, coplok gitu kan. Ya, tangan-tangannya sampai dadanya pun terbelah. Ya, dan kelihatan jantungnya, dan meninggal di tengah jalan. Ya, meninggal di jalan. Itulah balasan bagi orang yang ingin menghancurkan tempat yang suci, yaitu kota Mekah. Maka di dalam Al-Quran kota Mekah ini disebut sebagai Al-Baladul Amin. Apa itu Al-Baladul Amin? Negeri yang aman, tempat yang aman. Bukan sekarang aja, dari dulu. Bahkan sampai hari kiamat, kota Mekah dan kota Madinah itu adalah tempat yang akan senantiasa dilindungi oleh Allah. Makanya nanti ketika datang Dajjal itu tidak bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah. Nggak akan bisa. Ya, tapi untuk negeri-negeri yang lain seluruh dunia, semuanya didatangi oleh Dajjal. Ya. Itu kisah daripada Raja Abraha. Nah, dari peristiwa itu, ya,
55 hari setelah peristiwa itu lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah ya, di pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Fil ini, yang pertama adalah namanya orang kafir itu selalu dengki, selalu iri dengan Islam. Mereka tidak ingin Islam ini jaya, tidak senang dengan agama Allah. Termasuk Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah ini simbol agama Islam. Kiblatnya umat Islam seluruh dunia menghadap kemana? Ka'bah. Maka siapapun yang ingin menghancurkan Ka'bah, pasti Allah akan gagalkan usahanya. Ya, alam naj'al kaidahum, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah jadikan usaha mereka menghancurkan Ka'bah menjadi gagal, menjadi binasa. Sampai sekarang Ibu, orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu bencinya luar biasa kepada Islam. Di dalam Al-Quran diceritakan, ya, asyaddun nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud wan nasara. Yang paling besar kebencian permusuhannya kepada orang Islam itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, la tajidanna aktsarahum, apa dalam ayat yang lain tuh, la tattabi'anna sunanal ladzina qablakum. Ya, kalian pasti akan mengekor kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Maksudnya apa? Sampai walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, kalian tidak akan ridho, maksudnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho dengan agama Allah sampai umat Islam mengikuti jalan agama mereka. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, at-tadhiyah fi sabilil muqaddasat. Ya. Pentingnya kita berjuang untuk membela hal-hal yang dianggap suci, hal-hal yang dianggap berharga dalam hidup kita. Seperti Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menghina, melecehkan Nabi Muhammad, kita harus membelanya. Begitu pula yang menodai, ya, kesucian, simbol-simbol ibadah, misalnya masjid, ya, ataupun azan, ataupun jilbab. Barang siapa yang melecehkan, menghina ajaran Allah, maka kita harus membelanya. Karena kewajiban kita membela agama. Yang keempat, yang keberapa? Yang ketiga ya. Bayan syarafil Ka'bah, menunjukkan keutamaan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sangat luar biasa, ya, sangat memiliki kemuliaan. Ya. Maka tidak boleh, ya, sampai sekarang disebut dengan Biladul Haram, tempat yang haram, tidak boleh dijamahi oleh orang-orang non-muslim, tidak boleh. Maka kalau ada orang kafir, dia boleh lewat di luar kota Mekah, boleh. Tapi kalau masuk nanti akan diperiksa oleh siapa? Oleh polisi, KTP-nya. Kalau muslim boleh lewat, kalau non-muslim enggak boleh lewat. Kemudian berikutnya adalah bahayanya sikap menjilat. Bahayanya apa? Sikap menjilat. Bukan menjilat pakai lidah kita, bukan. Maksudnya apa? Membelot, memihak musuh. Seperti siapa? Tadi yang disebutkan, Dzunafar, kemudian Nufail, kemudian siapa lagi tuh? Ya. Dan yang lainnya itu merupakan tindakan khianat. Ya, mengkhianati teman-temannya. Padahal harusnya dia membela sampai darah penghabisan. Harusnya begitu. Kalau dia memang benar-benar membela agamanya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah peperangan atau perseteruan antara yang hak dan yang batil akan terus berlanjut. Tidak akan selesai, tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Ya. Sekarang kita berseterunya dengan apa? Dengan hawa nafsu kita. Ya. Kita pengen malas-malesan, kita pengen bermaksiat, itu akan terus kita
konflik dalam diri kita dan berusahalah untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Kebenaran dan kebatilan akan terus saling berseteru dan insya Allah kebenaran yang akan selalu menang. Wa qul ja'al haqqu ya wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jika kebenaran itu sudah datang maka kebatilan akan sirna. Karena kebatilan itu akan ya binasa. Kemudian berikutnya adalah keutamaan penduduk kota Mekah. Ya, keutamaan penduduk kota Mekah, ya. Maka orang Mekah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah peristiwa Ashabul Fil ini merupakan bukti ya, bukti mukjizat atau keajaiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Allah sudah mempersiapkan kelahiran akan datang seorang nabi akhir zaman, maka Allah menyiapkan ya menghalangi usaha Raja Abraha untuk menghancurkan kota Mekah. Coba bayangkan Bu, kalau Raja Abraha berhasil, apakah Raja Abraha cuma hanya menghancurkan Ka'bah doang? Kayaknya enggak deh. Pasti lebih dari itu dia ingin apa? Menguasai kota Mekah. Iya dong. Kalau sudah menguasai, maka pasti akan sulit ya untuk memperjuangkan agama ya ketika dijajah. Ya, maka Allah sudah mempersiapkan kota Mekah itu tidak dijajah oleh apapun. Ya. Kemudian berikutnya Allah selalu menjaga Ka'bah. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Dan yang berikutnya adalah orang Arab menjadikan peristiwa Ashabul Fil ini sebagai peristiwa yang besar. Bahkan raja-raja di sekitar kota Mekah itu menjadi takut, menjadi segan, menjadi tidak berani ingin menjajah kota Mekah. Raja Romawi nggak berani, ya. Raja Persia pun nggak berani. Padahal di situ ada dua negara adidaya, superpower, nggak berani untuk menjajah kota Mekah karena ada peristiwa yang terjadi. Raja Abraha saja sampai apa? Dilempari batu oleh burung ababil. Itu membuat raja-raja lain ketakutan. Kemudian dari peristiwa itu orang Mekah jadi disegani, Bu. Disegani kemana-mana. Pokoknya kalau ditanya, kamu orang mana? Saya orang Mekah. Hormat langsung. Hormat, Bu. Karena apa? Karena ajaib gitu kan. Ajaib, ada pasukan besar tapi tiba-tiba ada apa? Ada burung. Berarti kota Mekah ini dimuliakan, dijaga oleh Tuhan. Sehingga siapapun yang mengenal orang Mekah pasti akan hormat. Jadi orang Mekah itu kemana-mana aman. Gak ada yang berani mengganggu orang Mekah. Karena terjadi yang namanya apa? Semacam khurafat. Tahu khurafat Ibu? Takhayul. Lu jangan ganggu orang Mekah. Nanti lu kualat. Lu mau gak kayak Abraha? Begitu. Lu gak mau kan kayak Abraha? Jangan sekali-kali lu ganggu orang Mekah. Begitu akhirnya. Ya, ini yang terjadi di peristiwa Ashabul Fil. Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah ini. Dan juga semakin untuk menggali ya kisah-kisah sejarah yang sangat berharga untuk kita. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup Bu ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak hadir ya, nanti bisa dilihat ceramahnya di akun